Saudara-saudariku yang terkasih, puji dan syukur kepada Tuhan kita haturkan bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Daniel Setiawan dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Dalam mimbar kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9 tentang Yesus mengutus 70 murid. Akan tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan permenungan kita, mari kita terlebih dahulu menundukkan kepala dan berdoa mohon bimbingan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, curahkanlah kepada kami Roh Kudus, yang adalah roh pengertian, yang membimbing kami dalam mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan hari ini tidak hanya membuat kami bergembira, melainkan juga membuat kami berani untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki rumah orang, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah tempat. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah pelantikan taruna di Magelang pernah berpesan kepada para perwira baru. Beliau berpesan agar para perwira jangan menjadi generasi video game yang asik dengan dirinya sendiri dan tidak peka dengan situasi sosial. Siap melayani dan ditugaskan atau diutus kemana saja. Sejalan dengan gambaran di atas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam bacaan Injil hari ini, setelah para murid dirasa cukup mampu, setelah para murid dirasa sudah cukup belajar, maka Yesus menunjuk mereka. Dikatakan Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Mereka diutus untuk apa? Mereka diutus untuk melanjutkan karya Kristus. Tugas perutusan itu mengenai semua orang. Tidak hanya 12 rasul ataupun 70 murid yang ditunjuk oleh Yesus.
Tidak juga hanya para imam atau biarawan-biarawati, frater, suster, bruder. Kita semua terkena kewajiban untuk diutus menjadi saksi Kristus. Angka 70 yang kita dengarkan dalam Injil hari ini itu memiliki arti simbolik, yaitu kelipatan terbesar. 10 dari kelompok yang utuh, yaitu 7. Maksudnya adalah semua orang, siapa saja yang menjadi murid Yesus. Bukan hanya 12 orang yang datang dari kalangan Yahudi. Pemikiran yang mencakup orang bukan Yahudi ini sungguh-sungguh khas dari penginjil Lukas. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang menjadi murid harus siap diutus. Siapa yang menjadi murid harus siap melanjutkan karya pewartaan Kristus. Dan yang menarik, saudaraku, dalam perutusan para murid, kita tahu mereka dilarang membawa bekal. Mengapa mereka dilarang membawa bekal? Yesus mengajak para murid untuk tidak pamer kekuasaan. Yesus mengajak para murid untuk tidak takut. Yesus mengajak para murid untuk tidak gentar. Dan yang terakhir, Yesus mengajak para murid untuk tidak khawatir akan banyak hal. Tentunya, dengan tidak membawa bekal, Yesus menginginkan agar para murid tidak terjebak untuk mewartakan diri sendiri. Dan selalu ingat bahwa mereka itu diutus untuk mewartakan Yesus. Tongkat masih diizinkan. Kenapa? Karena tongkat menjadi lambang tuntunan Allah. Karena itu dengan membawa tongkat, para murid diajak merenungkan bahwa mereka membawa Allah sendiri sebagai penuntun hidup mereka. Dengan tidak membawa bekal, sebaiknya dilihat sebagai upaya untuk membuat kekuatan ilahi nampak lebih jelas. Bila para murid tidak menyandarkan diri pada kelengkapan pribadi, maka wibawa kekuatan tadi akan makin nyata. Tapi apakah ini mungkin? Bukankah semua orang menginginkan seorang pewarta yang bisa meyakinkan? Bukankah seluruh jemaat itu menginginkan memiliki seorang pewarta yang entertain? Bukankah semua orang menginginkan seorang pewarta yang sungguh-sungguh pandai berbicara? Seperti Santo Yohanes Chrysostomus yang dijuluki si mulut emas. Mereka memang membutuhkan yang demikian. Dan bagi para pewarta, kemampuan berbicara sungguh penting. Kemampuan meyakinkan sungguh penting. Tetapi pada titik tertentu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemampuan-kemampuan ini menjadi tidak ada artinya kalau mereka tidak menyandarkan segala kemampuan pribadi itu dengan kekuatan Allah sendiri. Maka yang menjadi lebih penting adalah bagaimana mencintai Tuhan dan jujur dengan pewartaan yang dilakukan. Mewartakan Tuhan bukan dirinya sendiri. Yang diwartakan adalah Allah. Dia mewartakan Allah demi Allah, bukan mewartakan Allah demi dirinya sendiri. Maka ketika seorang pewarta itu sungguh-sungguh mewartakan Allah demi Allah, maka hal-hal yang lain akan ditambahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lalu bisa bertanya, apa tugas perutusan yang ditanggung atau yang harus dikerjakan oleh para murid?
satu hal. Para murid diutus untuk membawa damai sejahtera. Membawa damai sejahtera itu seperti di tengah-tengah serigala. Dan dalam usaha mewartakan damai, kita bisa melihat sikap ada yang menerima dan ada yang menolak. Kalau ditolak, maka seharusnya kita tidak perlu berkecil hati. Sebaliknya, bila diterima, kita juga tidak perlu terlalu gembira karena keberhasilan. Tetapi kita harus bergembira karena nama para murid telah terdaftar di surga. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau menjadi murid, namanya akan terdaftar di surga. Saudaraku, hari ini lewat Injil kita diingatkan kembali. Kita disadarkan kembali bahwa dengan menjadi murid lewat sakramen baptis dan sakramen krisma yang kita terima, kita sebenarnya menerima tugas besar, yaitu menjadi pewarta kabar gembira Injil. Mewartakan tentang damai sejahtera itu bisa kita kerjakan di mana-mana. Ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa ambil contoh. Bila Anda seorang imam atau biarawan atau biarawati, frater, suster ataupun bruder, sikap pewartaan akan kabar gembira itu bisa kita wujudkan dengan mencintai umat, dengan mencintai pelayanan, dengan memberi kesaksian tentang Kristus yang hidup, PK terhadap saudara-saudara yang berkekurangan, menolong, membantu seluruh perangkat yang ada di keuskupan ataupun gereja tempat kita berkarya. Sebaliknya, bila kita adalah awam, umat yang terkasih, kita bisa menjadi pewarta kabar gembira itu di kantor. Kita bisa menjadi pewarta kabar gembira di keluarga atau masyarakat tempat di mana kita tinggal. Pendek kata, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi seorang pewarta kabar gembira. Dari dulu hingga sekarang, inti perutusan itu sama, yaitu bersama semua orang yang berkemauan baik, ikut menjauhkan pengaruh-pengaruh jahat dalam berbagai bentuknya yang terus-menerus mengancam kehidupan. Inilah semangat misioner yang nyata dan konkret. Bahwa semangat misioner tidak bisa dan tidak cukup kalau kita artikan kita pergi ke luar negeri, kita pergi ke luar pulau untuk mewartakan Injil. Tidak sekedar itu. Tetapi dengan tinggal di tempat kita, kita bisa bersikap misioner. Menjadi pewarta sabda Tuhan yang baik. Mungkin kita tidak bisa seperti para rasul, ya, yang bisa berkhotbah kemana-mana, bisa berbicara dengan enak. Tetapi setidaknya, dengan cara yang paling sederhana, kita bisa mengatakan, seluruh tindakan kita, seluruh kehadiran kita adalah mencerminkan kehadiran Allah sendiri. Sehingga dimanapun kita tinggal, kita membawa kegembiraan dan damai, bukan pertentangan dan perselisihan. Semangat misioner adalah semangat membawa damai. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari berusaha terus-menerus untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Saudaraku yang terkasih, demikian Mimbar Agama Katolik bersama Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya dengan tema Yesus mengutus 70 murid. Sekarang mari kita akhiri dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah dan bimbingan yang kami terima daripada-Mu. Semoga lewat sabda-Mu, kami makin berani menjadi murid yang misioner di tempat tugas kami masing-masing. Kami berani pula menjadi pewarta kabar gembira dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Dan semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Daniel Setiawan dari Seminari Tinggi Providensia de Gusman Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik dari Komisi Komunikasi Sosial Gusman Surabaya. Sampai jumpa dan berkat Tuhan menyertai Anda sekalian.